sangat esensial yang dilindungi dan dijaga ya, seperti sudah diutarakan pada pasal 12 UDHR ya, Universal Declaration of Human Rights, pasal 21 ASEAN HRD Human Resource Development, pasal 16 tentang human rights juga yang ada di Arab Charter, pasal 22 CRPD ya, Convention on Rights of Person with Disability, pasal 14 UNCMW United Nations Convention Migrant Worker, pasal 16 UNCRC ya, United Nations Convention on Rights of the Child, pasal 17 ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 9 Prinsip-prinsip Uni Afrika, pasal 8 Konvensi Eropa tentang Human Rights, dan pasal 11 Konvensi Amerika tentang Human Rights. Semuanya menyebutkan pentingnya privasi. Jadi sesungguhnya sudah ada ketegasan di sini bahwa ya ini penting loh gitu. Kemudian pengembangan upaya perlindungan data di Indonesia sudah ya berdasarkan Undang-Undang IT, Undang-Undang KIP, ya, Undang-Undang Adminuk dan lain-lain dalam konteks online tentunya. Di mana ya mau tidak mau ya harus mengakomodasi ya beberapa prinsip. Dan ada satu prinsip yang ujung-ujungnya terkait erat ya, karena memang ngebahas tentang commerce. Ini disebut praktek informasi yang adil, yang terdiri dari prinsip perlindungan privasi yang diakui secara internasional dan ditemukan di sebagian besar undang-undang privasi di seluruh dunia ya. Jadi ini prinsip yang dipakai juga gitu di luar prinsip GDPR dan GAPP ya. Jadi dua prinsip ini bukan dua prinsip yang tadi yang kita bahas, walaupun dua prinsip tersebut termasuk yang digunakan juga, tapi sesungguhnya yang populer malah dari OECD ya, Organization for Economic Cooperation and Development. Di sini disebutkan tentang Fair Information Practice Principle. Karena memang ketika internet itu sudah marak ya, salah satu yang ngebikin atau yang memicu ya proses aktivitas sangat masif di internet itu adalah e-commerce. Ya, jadi ini disebut Fair Information Practice Principle. Ada 10 prinsip utamanya. Oke, prinsip utamanya apa aja? Yang pertama adalah accountable ya, terkait dengan kontrak, terkait dengan personal information, terus juga terkait dengan communication ya, data-data yang diberikan dan kewajiban untuk melakukan kebijakan dalam handling personal information, terus kemudian ada proses ya yang bisa menghandle komplain dan juga request ya, terus kemudian ya harusnya ada privacy division ya, dan juga pemastian bahwa organisasi comply dengan 10 principle dari privacy protection. Terus kemudian harus jelas ya, identify purpose, tujuannya apa. Ya, jadi waktunya, terus kemudian siapa yang melakukan, bagaimana yang melakukan, terus kemudian apakah dia penting terkait dengan tujuannya, terus kemudian batasan-batasan tujuan tersebut, terus juga ada informasi yang diberikan kepada si pemilik data ya, baik secara verbal ataupun dengan tulisan, terus kemudian ada metadatanya ya, terus juga kemudian ada officer-officer yang menghandle ya, dan juga ya ujung-ujungnya balik lagi konsen ya, harus ada kejelasan itu. Terus kemudian obtain consent ya. Nah, di sini dijelaskan juga ya bahwa data tersebut digunakan untuk apa dalam proses pengumpulan, penggunaan ataupun untuk diterangkan ya. Terus kemudian berapa lama dia disimpan ya. Kemudian apa nih form consent-nya ya dalam penggunaannya, apakah dia ditulis, apakah verbal, opt-in, opt-out ya, dan seterusnya. Sensitivitasnya bagaimana dijelaskan semua. Terus kemudian transparan, terus kemudian jelas, terus kemudian tidak ada praktek-praktek penipuan ya, deceptive atau sesuatu yang sifatnya false ataupun misleading. Terus kemudian ada kondisi-kondisi ya yang diberikan ya. Terus kemudian ada juga withdraw consent ya. Terus kemudian ada juga usaha untuk mencegah terjadinya konflik. Terus juga prinsip terkait dengan limitasi ya. Jadi ada batasan-batasan yang membuat suatu tujuan awal itu bisa berhenti ya, atau stop. Dan ini mau tidak mau harus terkait dengan otorisasi juga gitu. Kemudian ada selain limit collection, jadi batasan sejauh mana ya data tersebut dikoleksi ya, dikumpulkan. Ada juga batasan sejauh mana dia digunakan atau sejauh mana dia
disampaikan atau dibuka ya. Siapa saja yang bisa melihatnya, siapa saja yang bisa membacanya, dan juga ada penggunaan secara berulang-ulang ya, retentionnya. Dan juga ada prinsip terkait dengan akurasinya. Jangan sampai data yang disimpan ini tidak akurat, malah data yang palsu atau data yang salah. Terus kemudian ada safeguard ya, ada mekanisme untuk menjaganya, melindungi data tersebut. Ya, jadi bukan hanya sekedar data tersebut available, tersedia, tapi juga ada perlindungannya, baik dari sisi integritasnya ataupun dari sisi keamanannya. Terus kemudian dia open, jadi ini istilah kata kayak ada bodyguard lah ya. Jadi walaupun data tersebut bisa diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi, tapi di sisi yang lain data tersebut penting dan juga terbuka. Nah juga ketika dia terbuka, mau tidak mau harus ada mekanisme ya yang bisa mendeliver komplain-komplain ya terkait dengan bagaimana proses penerapan ataupun pelaksanaan perlindungan dan juga keterbukaan tadi. Oke, terus kemudian ada juga terkait dengan akses ya. Nah, terkait dengan akses ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian ya. Akses request yang dibolehkan, akses request yang ditolak, dan juga akses request yang digunakan untuk membenarkan atau memperbaiki informasi-informasi yang sifatnya personal tadi. Oke, yang terakhir adalah menyediakan recourse ya. Jadi di sini diimplementasikan yang sederhana dan juga yang accessible terkait dengan prosedur-prosedur pengurusan dari komplain-komplain, dan harus ada proses investigasi. Nggak semua komplain itu harus dituruti atau dipenuhi. Dan juga ada mekanisme yang membolehkan untuk perbaikan-perbaikan data ya, dan juga tentunya ada komisioner ya yang menghandle